Halo pemirsa, seneng banget. Akhirnya kita ketemu lagi di episode baru Isu Reality barengan sama saya Felicia Amerda. Dan tentunya setiap episode kita punya topik yang berbeda-beda, tapi cuma satu yang sama, tentang perempuan. Nah kebetulan di luar Surabaya lagi hujan dan sekarang saya lagi berhangat sih di satu tempat yang kece banget di kota Surabaya, yaitu di Four Points by Sheraton Hotel Surabaya. Dan nggak sendirian dong, karena kalau Isu Reality setiap episodenya punya tamu yang berbeda-beda, inspiratif. Dan kali ini salah satu sahabat juga, ada Cita Cho. Halo. Apa kabar? Ih makin kayak Barbie deh, rambutnya tetap panjang. Oh iya dong, harus tetap kelihatan muda ya. Tapi masih muda lah kita. Masih muda lah kita. Kita tuh awal kenal dari tahun 2008 ya Cit ya? Kayaknya masih ABG lah ya. Masih ABG, masih SMA loh. Tapi kita dari kan sekarang masih SMA lah tetap ya udah umur berapa? 23 segitu. Dikorting sedikit lah, nggak usah nambah banyak-banyak gitu kan. Baru lulus kuliah ya. Lulus kuliah. Dulu jurusan apa waktu kuliah? Waktu kuliah kemarin 2 kali sih. Jadi S1-nya ngambil desain visual komunikasi, S2-nya ngambil hukum. Waduh, ini ya berbeda ya? Berbeda. Tapi bisa? Bisa sih, waktu itu ya memang tuntutan di karir juga untuk lebih mendalami hukum, kalau aku bilang. Jadi aku akhirnya milih hukum. Jadi kalau misalnya boleh cerita sedikit, kita dulu itu SMA modeling. Modeling. Selebgram kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang selebgram. Kita dulu selebgram. Ada loh ya. Aduh, modeling tapi makin tambah umur, makin tambah tahun, makin gila sih. Organisasi sosial juga iya. Partai juga iya kan? Iya. Iya, politik, kemudian juga bisnis kuliner, bisnis baju. Apalagi sekarang masuknya ke perhotelan loh sekarang. Lebih gede loh sekarang bisnisnya. Syukur ya, puji Tuhan ya Cit ya. Tuhan. Karena memang nggak lepas dari dukungan orang tua juga nggak sih? Iya, tentunya doa dari orang tua itu luar biasa ya tentunya pasti. Tapi yang pasti topik kali ini kita ngebahas tentang single kapan nikah. Aduh, dia langsung nyesel loh datang ke sini. Ngapain nih aku datang ke sini? Tapi memang sebagai perempuan dengan karir yang bagus, challenge nggak sih untuk nge-guide pria gitu, untuk kenalan gitu? Kalau aku bilang sebenarnya di zaman sekarang ini sudah cukup open minded ya. Jadi itu hanya pikiran karena tradisi. Akhirnya perempuan tuh dibatasi untuk berkarir. Padahal menurut aku perempuan itu nggak harus memilih, karena perempuan tuh multi peran. Coba kita balik lagi, kalau misalnya cowok kita giniin, mau jadi bapak yang baik atau berkarir? Iya. Nah, susah ya. Kan nggak bisa juga kan. Iya. Jadi sebenarnya perempuan itu aku bilang multi peran banget. Jadi saya sangat bangga banget bisa jadi perempuan karena kita ini bisa berperan di mana aja, di dapur, di rumah tangga, di luar, itu Di kantor, dimanapun kita rasanya kita ini bisa berperan apa aja. Justru katanya ada yang bilang karir laki-laki itu berdasarkan perempuannya bagaimana, iya nggak sih? Ya tentu, karena kan peran perempuan itu juga kalau kita nggak ada ibu, bayangkan rasanya rumah pecah kan. Ma, bajuku di mana? Sama kan, cowok juga pasti perlu kan. Iya, ibunya. pasti perlu. Jadi nggak hanya perempuan yang perlu. Jadi memang kehidupan itu saling simbiosis mutualisme. Iya, ya nggak benar. sih? Tapi aku kenal kamu awalnya bisnisnya, maksudnya gini, dari awal kita kenal bisnisnya beda-beda gitu. Setiap kali ketemu bisnis itu beda-beda banget. Nah, sebagai pribadi, sebagai kamu Cita gitu kan, untuk mencoba karir yang berbeda, untuk nyobain hal ini, nyobain hal baru, apa sih yang kamu rasakan dan apa sih yang motivasi yang kamu rasakan selama ini gitu Cit? Jadi start bisnis itu kan ya nggak mudah, orang pasti ngelihatnya udah sukses ya kan. Tapi mulainya itu kan satu perlu percaya diri, keberanian, apalagi perempuan ya. Perempuan kok berkarir sih? Biasanya kita ini kan sudah dipatok, habis lulus kuliah harus nikah, harus nikah. Iya. Nah, padahal sebenarnya pilihan yang susah dari kita ini bukan karena perempuan ribet, tapi karena kita ini kayaknya dikekang kalau menurut saya. Jadi kita kalau memilih menikah, kita dianggap mengabaikan bakat. Eman banget, bakatnya bagus malah nikah. Tapi kalau kita berkarir, kita dianggap kok tidak nikah ya, udah umur segini. Nah, kan serba salah. Jadi kalau aku bilang sama dengan halnya kenapa saya terjun di bisnis waktu itu ya
karena pilihan saya waktu itu dari kuliah memang ya karena saya ngeliat ya kebutuhan juga ya, karena saya juga Masih penasaran, pengen ya banget. penasaran apa ya bisnis ini kayaknya kalau seru ya, nah sama teman-teman. Terus juga ya namanya anak muda, wah kalau bisa nambah duit lumayan nih, bisa Iya, buat betul. jalan-jalan tanpa minta orang tua lah kayak gitu. Makanya dulu bisnisnya macam-macam. Jadi ya memang kalau orang tanya, wih bisnisnya udah stabil ya. Tapi kan kalau orang yang sudah tahu lama, bisnis ini failed, bisnis ini failed, bisnis ini failed. Jadi Tapi kan ya, kegagalan awal dari kesuksesan. Iya. Ya, gitu. Bener kan? Itu bener. Kata-katanya sih gampang, tapi itu benar. Oke. Nanti kita akan breakdown lagi. Saya pengen tahu soalnya dari Senin sampai Minggu jadwalnya dia ini ngapain aja, kepo kan? Kita nanti akan ada di segmen berikutnya, tetap di Issue Reality.